Selamat siang, selamat pagi, selamat sore buat kalian-kalian semua yang saat ini sedang bingung bagaimana membuat karya ilmiah yang nantinya bisa tembus ke jurnal ilmiah yang terindeks SINTA. Oke, perkenalkan, nama saya Andi Rahman. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Aditama Surabaya atau yang biasanya dikenal dengan nama ITATS. Kali ini saya akan memberikan tips jitu dan triks membuat karya ilmiah berstandar SINTA. Karena banyak sekali request dari teman-teman mahasiswa maupun teman-teman para dosen yang memang kesulitan bagaimana memulai membuat tulisan dengan standar SINTA. Yang saya jelaskan kali ini adalah pengalaman pribadi atau personal experience selama saya menjadi dosen dan selama saya menjadi reviewer eksternal di jurnal internasional maupun di jurnal ilmiah milik dalam negeri atau milik teman-teman di perguruan tinggi selain kampus ITATS. Hal pertama yang saya mau bahas sebelum kita masuk ke materi adalah apa itu SINTA. SINTA merupakan singkatan dari Science and Technology Index. SINTA ini merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pemerintah Republik Indonesia. SINTA ini digunakan untuk mengukur kinerja peneliti, kinerja jurnal ilmiah, kinerja institusi iptek, dan penulis. Jadi peneliti ini banyak ragamnya. Kalau teman-teman peneliti yang bukan dosen biasanya tergabung di kelompok LIPI, LIPI. Kalau jurnal ilmiah ini di setiap kampus biasanya mempunyai jurnal ilmiah. Kalau di ITATS sendiri ada jurnal iptek, jurnal pengabdian atau biasanya disebut JPP iptek, lalu jurnal Senopati milik jurusan industri, jurnal tekstur milik jurusan arsitek, dan masih banyak lagi. Salah satunya di jurnal di jurusan kami, yaitu jurnal kernel. Jurnal kernel ini jurnal yang berhubungan dengan riset inovasi bidang informatika dan pendidikan informatika. Di SINTA juga bisa digunakan untuk mengukur para penulis secara umum. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah
saya jelaskan tadi Sinta itu apa, mungkin banyak teman-teman yang bingung bagaimana mengakses portal Sinta. Portal Sinta sendiri dapat diakses di http://sinta.ristekprint.go.id. Teman-teman tinggal ketikkan aja di Google-nya masing-masing, Google pakai Chrome atau pakai IE ataupun apapun jenisnya. Kalau kita di sini coba main-main di sini, kita coba Sinta. Nah, kalau di saat ini by default sinta2.ristekdikti.go.id, tetapi ini akan dilempar ke portal yang satunya, ya ditelusuri langsung masuk ke Sinta Ristek Print. Nah, ini webnya. Jadi teman-teman kalau bingung, ini sudah ada bentuk yang konkret. Lalu kita masuk ke materi berikutnya. Kalau tadi dikatakan bahwa Sinta merupakan portal atau aplikasi untuk mengetahui indeks dari penulis ataupun jurnal ilmiah ataupun para peneliti, pertanyaan berikutnya yang sering saya dapatkan adalah di mana saya dapat mengetahui indeks dari Sinta, indeks Sinta dari sebuah jurnal ilmiah. Yang sering tanya adalah bagaimana cara mengetahui atau bagaimana caranya mengetahui indeks Sinta dari sebuah jurnal ilmiah yang ada di Indonesia. Di form tadi saya katakan sebelumnya bahwa portal Sinta dapat diakses di alamat ini. Lalu teman-teman tinggal milih di bagian source, lalu jurnal. Saya tunjukkan di sini. Ini ada banyak source-nya, ada books, ada IPR, research dan sebagainya. Kita bisa cek di sini. Kalau kita mau tahu indeks dari sebuah jurnal ilmiah, tinggal jurnal aja. Lalu kita bisa lihat di sini ada 6 jenis indeks: Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Jadi di sini bisa terlihat nih. By default yang akan muncul di sini adalah Sinta 1. By default akan Sinta 1. Nah, di sini sudah saya gambarkan, saya kasih tanda. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama membuat sebuah karya ilmiah dengan standar Sinta? Hal ini akan saya jelaskan dari dua sisi. Dari sisi dosen atau peneliti dan dari sisi mahasiswa. Dengan asumsi bahwa materi yang ada, yang dimiliki, data, model, gambar, tabel, dan lain-lain dokumen pendukung sudah siap, maka waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan standar Sinta adalah dari sisi dosen atau peneliti. Ini saya ngomong dari sisi dosen. Sinta 1 berkisar antara 5 minggu sampai 7 minggu. Sinta 2 4 minggu sampai 6 minggu. Sinta 3 4 5 6 antara 3 minggu sampai 4 minggu. Begini, kenapa ini sangat berbeda? Sinta 1 ini merupakan Sinta terbaik, peringkat indeksisasi atau peringkat jurnal ilmiah yang terbaik. Sinta 1 ini mempunyai kriteria-kriteria yang sangat tinggi yang harus diikuti oleh si jurnal ilmiah. Dan biasanya Sinta 1 ini sudah terindeks Scopus. Nah, Scopus ini benar-benar aturan yang ketat. Jadi kalau bisa dibilang biasanya yang cari itu novelty, kekinian, apa yang membuat kebaruan. Sinta 1 dan Sinta 2
ini hampir sama, tapi memang agak ketat di sisi Sinta satunya. Sinta 3, 4, 5, 6 memang sebenarnya peneliti sudah bagus, mungkin karena syarat-syarat tertentu saja yang membuat mereka tidak bisa sampai Sinta 1. Memang jujur ini sangat susah. Untuk Sinta 3, 4, 5, 6 waktu yang dibutuhkan 3 minggu sampai 4 minggu dengan asumsi. Data sudah lengkap, dan kalau pengalaman pribadi saya bisa menghabiskan waktu dalam 1 hari total adalah 6-12 jam. 6-12 jam. Karena untuk membuat diri saya mood masuk ke dalam sebuah karya ilmiah itu tidak gampang. Mungkin akan berbeda dengan satu orang dengan orang lain, karena kondisi ini memang dari sisi saya pribadi. Nah, kalau udah kerja, udah masuk, langsung mencari titik temunya dulu aja. Karena memang ini yang bisa membuat dirimu tidak susah. Jadi sekitar antara 6-12 jam per hari. Kalau per 3 minggu, kalau untuk Sinta 4 berarti saya butuh kalau 1 hari tahuan antara 24-48 jam seminggu. Jadi kalau saya mau 1 harinya 6 jam dan saya continue selama seminggu, dan berarti berapa ya? Kalau 1 minggu berarti sekitar 6 jam dikalikan 7, 42 sampai 42 jam sampai 84 jam seminggunya, dan itu butuhkan 4 minggu. Wow, banyak berarti ya. Saya nggak tahu ini, karena bagi saya menulis memang enjoy. Saya memang enjoy untuk menulis sesuatu, terutama dalam asal dokumennya ada, data udah punya, kita berjalan. Oke ya, ini dari sisi dosen. Sekarang dari sisi mahasiswa. Nah, mahasiswa ini yang agak ribet. Mahasiswa ini yang saya maksud adalah mahasiswa, pandangan saya ini mahasiswa S1 dan S2. Emang agak susah kalau di sisi mahasiswa. Kalau S3 itu saya samakan dengan dosen dan peneliti. Karena yang dicari adalah novelty, research gap, dan itu betul-betul harus sering nge-lab nih. Nge-lab itu bisa 1 hari antara jam 8 sampai jam 5, 9 jam per hari. Wow. Nah, untuk mahasiswa ini, terutama mahasiswa S1. Mahasiswa ini memang tujuan mereka kan belajar bagaimana mengimplementasikan algoritma, dan saya yakin di sisi mahasiswa ini banyak mahasiswa yang masih belum paham bagaimana menulis sebuah karya ilmiah. Kalau untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri mungkin saya nggak banyak ngomong, karena memang mereka punya aturan main yang memang baku. Kalau di mahasiswa di perguruan tinggi swasta ini yang saya cermati soalnya. Nah, untuk Sinta 1 dan Sinta 2 ya sekitar 7 minggu sampai 12 minggu. Jujur mohon maaf, ini tidak disarankan untuk mahasiswa S1 kecuali kampusnya yang meminta atau dosen yang meminta. Dan ini pasti ada campur tangan dari dosennya sendiri. Karena keberhasilan ini akan benar-benar excited kalau bisa masuk sini. Untuk Sinta 3 sampai Sinta 6 sekitar 6 sampai 8 minggu dengan asumsi mahasiswanya buat sendiri. Dosen cuman mengarahkan saja. 6 minggu itu berarti sekitar 1,5 bulan. Kalau 8 minggu sekitar 2 bulan. Dengan catatan mahasiswa ini benar-benar mengalokasikan waktunya yang tinggi. Kalau mahasiswa, saya pikir dalam 1 hari dia harus berani meluangkan waktu. Kalau pengalaman saya dulu menulis sekitar 4 jaman 1 hari minimal. Entah dia
harus masuk langsung 4 jam atau pecah-pecah per ini, monggo silakan. Yang pasti minimal 4 jam, tapi disarankan rata-rata biasanya mahasiswa akan membutuhkan waktu sekitar 10 jam dalam 1 hari. Karena untuk fokus itu nggak gampang. Ini dari sisi mahasiswa, terutama mahasiswa yang memang tidak memiliki kemampuan atau kurang dalam hal menulis karya ilmiah. Kalau menulis gampang, menulis karya ilmiahnya agak susah memang, karena ada aturan main yang harus ditaati oleh si mahasiswa, dan ini yang tantangan buat kita semua nantinya. Kita akan masuk ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke tips jitu dan triksnya. Kita udah mulai nih. So, hal pertama, ini pengalaman saya. Hal pertama yang harus dipahami, yang harus menjadi perhatian dari si mahasiswa, karena saya pasti banyak ke mahasiswa. Nanti Bapak Ibu dosen mengerti, monggo kalau berkenan ya silakan. Kalau memang salah mohon maaf, tapi ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini tidak akan sama dengan orang lain. Tips itu pertama adalah pastikan judul atau topik karya ilmiah kita itu sesuai dengan skop jurnal ilmiah. Jadi kalau teman-teman mengakses salah satu jurnal ilmiah, entah itu kita pilih Sinta 3, 4, 5, 6, 1, 2, ya monggo silakan. Klik yang berhubungan dengan topik kita. Kalau kemarin saya punya penelitian tentang pengembangan aplikasi pembelajaran rambu lalu lintas. Ini dengan tim mahasiswa saya. Pembelajaran rambu lalu lintas. Maka kalau kita mau main-main atau skopnya sesuai, kita bisa masuk pasti, karena ini informatika, bisa lari ke jurnal ilmiah informatika. Tetapi yang perlu diingat, karena aplikasi ini adalah aplikasi pembelajaran dan bentuknya game, kita pun bisa memilih atau masuk ke dalam jurnal-jurnal yang berjenis pendidikan. Kalau kita masuk Sinta, kita mau coba akses Sinta 4 misalnya, saya akan carikan contoh jurnal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, ini seperti ini, jurnal inspiratif pendidikan. Saya akan coba cek. Di sini ada Sinta 4. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya dari sisi publication-nya. Judulnya misalnya gini, peran guru dalam pengembangan pembelajaran, teknik analisis, karakteristik manajemen, dan sebagainya. Nah, kalau mau detail kita cek aja di websitenya. Kita klik di bagian sini di website. Kita akan coba masuk ke salah satu jurnal pendidikan. Terus kita bisa akses yang sedang aktif ini, yang saat ini jalan, current, itu yang sekarang volume 9 nomor 1 2020. Judulnya salah satunya adalah pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak, pengaruh burnout, dan sebagainya. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat, tapi kita kalau mau tahu lah ini ya, skopnya, fokus dan skop, jangan lupa cek sini dulu. Apakah mereka mau menerima aplikasi yang mendukung proses pembelajaran? Di sini dijelaskan bahwa Jurnal Inspiratif Pendidikan is a journal made by Department of Islamic Education. Bla 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 bla. Dia bilangnya develop scientific work on matter relating education, food education, other education. Di sini juga dikatakan the scientific work can be in the form of research result or in the form studies that are relevant to the problem of education. Nah,
Ini ngomong problem of education. And of and other work that have been presented in seminar. Boleh juga. Nah, di sini dikatakan bahwa segala permasalahan yang bisa berhubungan dengan dunia pendidikan. Karena ingat, aplikasi yang saya buat itu adalah penelitian di bidang pembelajaran untuk mengenalkan rambu-rambu lalu lintas dari sisi penggunanya adalah siswa sekolah dasar. Dan nantinya kita mesti ngomong nih bahwa di situ problemnya apa, permasalahannya apa, kenapa kok muncul di situ. Yang ini yang kita omongkan. Nah, data ini harus ada kalau sudah datanya sudah siap semua nih. Kalau nggak siap, nggak akan bisa. Dan mesti amburadul nanti. Makanya saya tadi bilang di awal-awal dengan asumsi semua dokumen sudah ada dan sebagainya. Atau kita mau masuk ke jurnal yang informatika, Siskoteknika. Coba ini bisa masuk enggak ya? Saya coba masuk juga. Coba kita lihat Siskoteknika ini penerapan. Ini udah pasti ini masuk nih. Kita buat aplikasi. Di sini ngomong optimalisasi dashboard. Ada penerapan absensi QR code, pemanfaatan Google Spreadsheet. Berarti kita udah bisa nih. Kita coba masuk ke webnya aja. Kita coba cek webnya aja. Ini 94 Stimik Pontianak. Kita coba cek dari sisi mana scope-nya ini? Scope. Nah, di sini. Ini ada dan ini tidak. Tapi paling nggak kita bisa lihat nih. Kalau kita mau main yang jurnal tadi, Siskoteknika, tinggal cari jurnal Siskoteknika. Siskoteknika ini. Jadi akses di jurnal. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada logo Sinta 4. Kita bisa akses dari sisi scope, focus and scope. Di sini jelasin banyak bahwa Siskoteknika ini merupakan jurnal ilmiah yang para peneliti mau bidang artificial intelligence, data warehouse, data mining, computer vision, informasi. Wah, ini lengkap ini. Pada dari sini udah pasti udah bisa nih masuk ke sini. Oke, jadi ini yang perlu, hal pertama yang perlu kita ingat-ingat, yang perlu kita perhatikan saat kita ngomong tentang bagaimana supaya bisa masuk. Minimal ini dulu. Kita masuk ke bagian kedua ya. Kita masuk bagian kedua. Tips pertama, judul atau topik yang kita punya sesuai dengan scope jurnal ini yang kita tuju. Nah, ini yang sering saya pernah melakukan review terhadap suatu karya ilmiah. Kemudian ini juga mahasiswa karena pengalaman menulis jurnal, dia nggak tahu bagaimana cara membuat jurnal ini judul yang bagus. Jadi judulnya itu sekitar kalau saya hitung 24 kata atau lebih dari 15 kata. Kalau saya coba kemarin, misalnya kalau saya mau akses di MS Windows sini Microsoft Word, nah coba dulu aja. Oh, sini lagi. Misalnya saya mau membuat judulnya nih, misalnya nih saya mau buat satu tulisan nih, aplikasi jual beli online berbasis Android. Kalau kita mau tahu bagaimana cara mengetahui jumlah katanya, tinggal di blok aja, masuk ke review word count, ada 6. Tapi kalau untuk jurnal ini pasti akan kurang memikat karena cuman begini. Biasanya
dalam satu jurnal itu sudah menggambarkan isi dari penelitian mereka nanti seperti apa. Atau saya buat rancang bangun, ini yang saya ngerti dari si mahasiswa, aplikasi jual beli berbasis Android menggunakan model spiral. Nah, dari sisi judul ini sudah pasti sangat jelas bagi kita para reviewer. Kalau dihitung dulu ini, jumlahnya cuma 10 kata. Nah, kalau kita lihat dari judul, jumlah katanya itu cukup. Dan dari judulnya ini pun sudah menggambarkan, oh nanti ini si orang ini, kalau biasanya saya petakan begini. Oh, dia mau pertama dia begini. 1. Lalu dia mau membangun apa? Dia mau merancang dan membangun. Apa yang dibangun, apa yang dirancang? Aplikasi jual beli. Ini yang kedua. Terus dia merancang, dia membangun aplikasi apa? Menggunakan apa? Oh, dia menggunakan modelnya adalah spiral. Yang ketiga. Oke. Lalu, nah, karena aplikasi itu bisa berbasiskan desktop atau komputer biasa, dia bisa berbasiskan web atau berbasiskan Android. Kalau di sini ngomongnya Android based. Jadi ada 4 hal yang akan saya telaah, yang akan saya perhatikan dari sisi judul ini. Kalau penulis membuat judul ini, saya pasangkan buat ini. Ada 4 bagian yang saya sudah lingkari. Tinggal dilihat nanti hubungan antara judul dan lainnya masuk enggak. Kalau ini dari sisi jumlah katanya udah cukup, jadi cuma 10 kata. Padahal syaratnya minimum adalah maksimal adalah 15. Kalau dari sisi persentase saya disarankan 14 kata judul, maksimal saya bisa 14, atau di bawahnya pun boleh. Kalau maksimal paling banyak itu 14 kalau bisa, kalau nggak bisa 15 kata. Tapi rata-rata antara 9 sampai 10 lah, minimal 10 sampai 12 biasanya itu. Jadi yang pertama tadi, baiklah ke materi yang pertama, bahwasannya yang pertama adalah pastikan judul yang kita punya itu sesuai dengan skopnya. Yang kedua, judul yang kita punya, yang kita lontarkan lempar ke jurnal nanti adalah maksimal 15 atau 14. Maksimal. Ini yang kedua. Saya ngomong yang ketiga. Nah, yang ketiga ini nanti akan berhubungan dengan abstrak. Tapi adalah waktu dulu saya masih awal-awal menulis jurnal, memang jujur mohon maaf, semua itu butuh proses. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi bagus, tiba-tiba hebat, nggak bisa. Kita mesti punya jalan. Nah, kalau dulu saya membuat judul asal dokumen lengkap ya, abstrak saya buat dulu. Ya, kalau teman-teman skripsi, biasanya udah ketahuan ada bukunya duluan, sehingga bisa membuat abstrak sesuai dengan buku mungkin. Tapi kalau enggak, maka ini harus tinggal dulu. Tapi intinya di sini, dengan asumsi ini mahasiswa punya skripsi nih, yang udah jadi dan siap publish, maka teman-teman harus memastikan bahwa di abstrak itu harus memuat satu latar belakang. Bentar, saya buat ini. Satu latar belakang. Ini yang harus punya. Sebuah abstrak harus mengandung ini. Harus ada latar belakang. Loh Pak, latar belakangnya kan panjang. Latar belakang saya itu kan banyak. Lah itu. Makanya kenapa dibutuhkan proses pembelajaran. Kontak dosen pembimbing.
atau teman-teman yang ahli di bidangnya. Karena di dalam abstrak itu kita cuma dibatasin nantinya itu 150 kata kalau nggak salah minimal. Tapi saya membuat ini saja. Jadi di abstrak itu harus memuat latar belakang, harus benar-benar baku, singkat, tepat, jelas. Setelah latar belakang, di dalam abstrak juga harus memuat kenapa kok judul itu muncul, atau bahasa kerennya permasalahannya. Permasalahannya itu apa? Kok teman-teman mahasiswa peneliti itu mengambil judul itu? Lalu tujuannya, tujuan dari pembuatan atau judul karya ilmiah tadi itu apa? Ya memang tidak bisa, oh tujuannya 1.1, 2, 3, enggak boleh. Dalam abstrak itu dalam bentuk kalimat, paragraf, satu paragraf tok dapatnya itu. Jadi harus betul-betul tepat. Lalu di dalam abstrak juga harus menyatakan metodenya itu apa. Metode pemecahan masalahnya itu apa. Nah, yang terakhir ini adalah hasilnya bagaimana. Hasil penelitiannya bagaimana. Hasil penelitian ini karena tujuannya misalnya kalau tadi rancang bangun, berarti kan bagaimana hasilnya? Oh, telah berhasil dibangun aplikasi jual beli online berbasis Android. Terus apa lagi? Berhasil apa lagi? Berhasil dari sisi apa? Dari sisi aplikasi telah diuji oleh sasaran pengguna. Sasaran penggunanya siapa? Gitu. Oh, sasaran penggunanya adalah anak-anak kelas 4 SD misalnya. Yaudah. Hasilnya ada berapa? Oh, ternyata didapetin dari faktor penggunaan aplikasi sekitar didapetin dari hasil 50 orang survei bla 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 bla. Hasilnya adalah 73,85%. Berarti aplikasi sudah siap untuk dipakai. Itu. Nah, oke ya. Latar belakang, permasalahan, tujuan, metode penyelesaian masalah, hasil penelitian sudah lengkap dalam satu abstrak. Satu lagi, dalam sebuah abstrak tidak boleh melakukan sitasi. Karena beberapa peneliti juga di luar negeri pun sama, ada yang melakukan sitasi. Itu pun kalau saya review, saya akan berikan untuk memperbaiki, saya kasih tulisan atau reviewnya tentang diperbaiki, tidak boleh ada sitasi. Karena ini udah penelitian, udah ngomong dengan apa yang kamu kerjakan aja. Oke? Tips jitu dan trik yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang tadi saya bilang di awalnya, kalau saya sempat ngomong bahwasannya abstrak itu total kata jumlahnya adalah 150, itu minimal. Dan maksimal 250 kata. Tetapi ingat, ini umumnya seperti ini. Tapi teman-teman harus juga membaca aturan dari masing-masing jurnal. Karena jurnal ada yang meminta maksimal 200 kata. Jadi nggak sama antara jurnal satu dengan jurnal lain. Yang penting baca dulu peraturan atau aturan main dari masing-masing jurnal. Oke ya, abstrak harus berisi tadi latar belakang, permasalahan, tujuan, metode penyelesaian masalah, dan hasilnya bagaimana. Dan yang gak kalah penting itu nanti abstrak itu minimal 150 kata dan maksimal 250 kata. Ini biasanya. Cek kembali nanti adalah aturan panduannya. Oke, yang berikutnya. Tips jitu dan trik yang kelima. Nah, ini yang sangat asik ini.
Karena yang membuat susah itu di sini. Kelemahan para penulis adalah tidak bisa membuat benang merah kalau bahasa kerennya itu antara satu kalimat dengan kalimat lain. Tips jitu yang kelima ini adalah pastikan bahwa hubungan antara kalimat di setiap paragraf harus memiliki keterhubungan atau keterkaitan. Jadi kalau saya ngomong ke mahasiswa saya adalah satu paragraf itu minimal 4-7 kalimat. Tapi jarang 7 kalimat itu. Biasanya 4-5. Dalam satu paragraf itu ada 4-5 paragraf. Dalam satu paragraf ada 4-5 kalimat. Nah, yang susah itu membuat hubungan keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Dan ini yang nantinya adalah berhubungan dengan sitasi dari penelitian lainnya. Oke ya, tips itu yang kelima adalah pastikan masing-masing kalimat itu memiliki keterkaitan yang ada dalam satu paragraf. Yang kelima. Tips itu yang keenam ini masih berhubungan dengan paragraf, yaitu para penulis, mahasiswa harus dapat memastikan bahwa paragraf satu dengan paragraf lain itu runtut saling terhubung satu sama lainnya. Ini yang lebih susah lagi. Tadi kenapa saya bilang kalau untuk mahasiswa membutuhkan sekitar 4-10 jam maksimal. Ini benar-benar untuk mengolah kata. Dan ini yang susah karena memang harus terhubung. Dan ini di sisi introduction itu harus benar-benar tepat. Dan yang akan membuat orang membaca, oh judulnya begini, introduction seperti ini, dia udah ngomong nih, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Itu semua pasti ini. Dan ini yang susah. Oleh dosen atau tim yang bisa membantu kita untuk melihat ini. Oke ya. Lalu tips jitu yang ke-7, ini terutama di bagian pendahuluan nantinya. Karena biasanya sebuah jurnal ilmiah itu memiliki model baku dan biasanya dengan model atau teknik atau metode namanya IMRAD, Introduction, Method, Result, A-nya for N, D-nya for Discussion. Secara umum seperti ini. Memang jujur kalau dulu saya tidak pernah nulis pun juga agak bingung bagaimana IMRAD seperti apa, tapi setelah pengalaman nulis banyak, alhamdulillah saya sudah paham. Dan itu pun terus saya kembangkan terus. Nah, di bagian tips jitu ke-7 ini, tips jitu dan triksnya adalah memastikan bahwa bagian pendahuluan atau introduction sudah lengkap dan memuat latar belakang, permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, dan metodenya yang ingin diminta apa. Sudah ngomong nih, oh nanti permasalahannya itu seperti ini. Misalnya nih di punya kami kemarin adalah permasalahannya itu adalah anak-anak tidak mengerti tentang rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ini yang sering membuat anak-anak bingung, bahkan nggak paham S disilang itu bagaimana, P disilang itu apa. Kalau ada anak kecil dan saudara, ya itu yang susah. Dan yang perlu diingat seorang siswa ini kalau belajarnya
monoton seperti itu akan cepat membuat mereka jutek. So kita buat modelnya pakai game begitu. Lalu ngomong nih bahwa saya membangun aplikasi. Nah, membangun aplikasi pakai apa? Oh, saya pakai incremental, saya pakai spiral modelnya. Ya udah, kita pakai itu. Tapi udah ngomong nanti kita membuat seperti ini. Tapi sebenarnya sebelum di akhir-akhir itu udah disebutin bahwa kenapa kok pakai spiral? Maka harus ada penelitian orang lain yang berhubungan dengan metode spiral atau model spiralnya dipakai, atau model rapid application development atau model V-shape-nya dipakai, atau incremental dipakai. Cari jurnal-jurnal berhubungan itu. Oke, next, ini yang ke-7. Yang 8 masih berhubungan dengan pendahuluan. Untuk jurnal Indonesia biasanya sekitar ada 8, 10 sampai 15 halaman. Nah, kalau mau bagus biasanya membutuhkan sekitar di bagian pendahuluan ini atau introduction sekitar 2 halaman, 1,5 sampai 2 halaman. Jangan terlalu banyak, karena nanti ada pembahasan lagi di bagian discussion biasanya. Bagian discussion ini akan banyak membantu kita. Nah, kalau di bagian introduction ini memang betul-betul harus kita menggunakan citasi penelitian dari para peneliti sebelumnya. Dan ini betul-betul harus diperhatikan oleh teman-teman. Karena yakinlah bahwa apapun yang kita tulis sebenarnya di bagian introduction ini mestinya ada yang nulis duluan nih. Saya sering ngomong ke mahasiswa saya seperti itu. Misalnya gini, saya awali di introduction, saya mau di paragraf pertama saya mau ngomong bahwa jumlah penduduk Indonesia banyak, terus kesulitan mengajar itu seperti apa, belajar itu seperti apa. Nah, saya ngomong misalnya Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Titik atau kalimat. Maka teman-teman juga harus mengambil informasi itu dari jurnal ilmiah yang ada. Kalau saya buat itu biasanya begini. Misalnya saya mau ngomong penduduk Indonesia total ini, terus saya ambil, biasanya saya begini, jurnalnya tahun berapa, 2020, terus saya ini minta file type-nya, file tipenya adalah PDF. Nah, di sini akan muncul nih, ada jurnal kegunduhan LIPI.go.id, ini saya dari LIPI, ada lagi dari Badan Pusat Statistik. Ya monggo saja, kalau saya lebih suka bukannya ini tidak bagus-bagus karena memang yang dikeluarkan oleh perusahaan pemerintah Indonesia, tapi karena ini karya ilmiah, maka saya akan cari yang muncul tahun 2020 berapa ya, saya nggak tahu nih berapa jumlahnya ini. Kependudukan ada lagi Bappenas, Regional IPB, coba ini 2016, cuman saya kalau bisa tahu 2020 saya akan cari dulu yang tahun 2020. Kalau 2000 jangan dipakai, saya akan cari yang data tahun 2020. Ini 2016 masih bagus. Coba ini kita coba cek. Kita akan lihat sementara ini saya taruh di sini biar dukung semua teman-teman yang lainnya. Coba saya akan cek di sini ya, ini jurnal potret. Saya coba cari, ada nggak mereka yang bilang itu jumlah penduduk sudah ada, tapi yang ngomong 250 juta ada nggak ya?
Dia bilang masalah kemiskinan dan sebagainya. Jumlah penduduk miskin, ya ngomong jumlah penduduk miskin dan sebagainya. Nah ini yang kita ambil. Atau kalau enggak gitu kita ngambil dari yang satu lagi. Yang setelahnya tadi mungkin masih ada yang bilang. Nah ini susahnya, saya bilang susahnya kalau kita mau membuat kata-kata yang benar-benar bagus, karena kita harus mencari. Nah ini seperti ini, paling enggak ini, kalau enggak 250 juta paling enggak ini lah. Indonesia merupakan negara penghuni ini kan, tadi saya kan bilang beda, maka yang saya ambil cuma ini aja. Berarti nanti saya di dalam satu kalimat tadi yang saya tulis, misal saya membuat tulisan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk 248,8 juta jiwa. Ini baru kita masukin nanti citasnya. Pokoknya si Santi Devi dan teman-temannya ini. Ini yang kita ambil nantinya. Dia bilang ada pusat statistik, kita nggak perlu dah. Yang kita ambil kan sitasnya si peneliti ini, Santi Devi dan teman-teman. Jadi kita nggak usah ngomong BPS, lupa tapi di BPS kan ada Pak, nggak usah lihat itu, udah biarin aja. Kita fokus ke sini aja. Oh nggak ambil dari sini. Kecuali kalau teman-teman bisa mendapatkan yang tadi saya mau 256 juta, yang mau silakan. Maka citasi dari peneliti itu. Kalau lupa, kalau saya ngambil dari BPS, oke. Kalau ngambil dari BPS ya mau silakan, nggak apa-apa. Akan lebih valid karena memang ini betul-betul data yang terbaru. Kasih penduduk Indonesia ini juga bisa digunakan untuk panduan citasi nih. Coba cek lagi, karena kalau bukunya masih banyak nih. Apa yang ada nggak jumlah penduduk Indonesia di sini? Kayaknya ini coba kayak juta gitu. Sudah ada semua tahun 2010 2010 sampai tahun segini, kelompok umur dan sebagainya. Nah monggo kalau mau nelaah seperti ini ya enggak apa-apa, silakan saja. Oke ya, paling nggak contoh seperti itu. Dan next lagi. Nah tadi saya bilang penjelasan di interaction itu minimal 1,5 halaman, maksimal 2 halaman, jangan terlalu banyak. Indonesia sudah paling nggak menghabiskan sekitar, kalau per kalimat, satu paragraf ada 4 kalimat, dan satu kalimat itu satu citasi. Dan kalau satu setengah halaman ini sekitar ada, kalau 2 halaman sekitar bisa kalau 20-an, 10 sampai 20 citasi di sini di awal-awal ini. Oke, next. Nah sekarang kita bahas citasi ini. Seringkali para peneliti itu asal comot citasi yang dia ada dan tidak melihat tahunnya. Jujur memang untuk mencari citasi dengan tahun yang terbaru, terkini, itu memang susah. Tapi ya memang inilah karya ilmiah. Kalau mau diakui atau bisa tembus Sinta ya harus begini gitu loh. Atau mungkin bahkan kalau saya nggak cuma Sinta, semua pun jurnal internasional ataupun yang nggak terindeks pun sama, saya akan buat seperti ini. Nah dan ini citasi di bagian introduction dan discussion itu memang harus 3 tahun terakhir, maksimal itu 5 tahun. Oke. Nah next yang ke-10 sekarang.
Pastikan bahwa pada bagian metode sudah menjelaskan langkah-langkah yang runtut dan teratur, serta jelas dan menjelaskan maksud. Nah, ini jelas dan menjelaskan maksud. Di bagian metode ini atau metode penyelesaian masalah ini biasanya kalau mahasiswa tidak terbiasa menulis karya ilmiah, saat menulisnya itu bisa amburadul. Yang diomongkan apa, bagaimana cara mengawalinya itu susah. Makanya di bagian sini itu harus betul-betul runtut. Kalau kata dosen saya dulu, metode penyelesaian masalah adalah langkah-langkah yang Bapak ambil, langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah. Jadi langkah-langkah saya, misalnya saya harus baca-baca buku, saya harus lihat-lihat paper, saya harus tanya sama sekolah, itu langkah-langkahnya. Kita tulis semua aja, nanti jelasin di bab 3. Karena itu yang akan membedakan antara yang Bapak lakukan, teman-teman lakukan, satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Itu pasti beda. Kalau sama nyamain jiplak itu, dan pasti satu orang dengan orang lain pasti beda. Hal ini bisa kita lihat gini. Ada 10 orang nonton film Avenger, Age of Ultron misalnya. 10 orang ini lihat bersamaan pada jam bersamaan di tempat yang sama. Saat setelah mereka selesai menonton, mereka pasti akan menceritakan apa yang membuat mereka terkesan. Dan kalau ditanya pun pasti beda-beda. Tapi kalau ada yang sama persis itu namanya jiplak. Plagiat total itu. Nggak mungkin 10 orang ngomong sama persis. Ini salah satu contoh bahwa metode penyelesaian masalah itu seperti ini. Karya ilmiah itu memang beda, nggak bisa sama. Langkah yang dilakukan itu apa? Karena pasti beda orang, beda sasarannya, beda sekolahnya, beda tempatnya, pasti beda, nggak mungkin sama. Oke ya. Nah, di bagian metode ini harus diruntutkan langkahmu seperti apa, begini, begitu, sampai dapetin hasilnya nantinya. Ya. Yang setelah biasanya imlat, discussion. Nah, saat saya dulu pertama kali mengirimkan jurnal di Educational Science and Technology atau EST Jurnal, punya Makassar kan saya. Ya, EST Jurnal punya Makassar ya. Coba kita cek dulu. EST Jurnal. Jadi soalnya alhamdulillah bisa masuk sini. Buat saya ini record soalnya. Karena nggak semua orang bisa masuk ke Sinta 2 ini. Ini sudah terindeks Sinta 2. Ini Sinta 2. Cakep ini. Kalau punya saya kemarin yang versi 55 April saya punya, saya dan tim di sini semua. Nah, susah. Andi Rahman. Nah ini kita muncul sini. Sudah dibaca 242 kali alhamdulillah. Wow, great. Ya, silakan ya, mau cek, mau download ya, monggo silakan. Ini semua tim saya. Jadi ini, nah ini segini banyaknya yang citasinya, sekian banyak. Ada web, ada saya web ini, ada webnya dari statistikan. Ini juga harus terurut soalnya. Nah, di sini tadi di bagian discussion, awalnya saya di sini memang susah. Lalu saya tanya ke panitia discussion itu apa. Alhamdulillah salah satu panitia, Bu Dokter, Bu Profesor yang waktu itu memberikan informasi bahwa discussion itu adalah bagian yang memperkuat penelitian yang kita teliti. Awal juga bingung, lama-lama saya lihat, saya akan lihat, kalau pertama kali saya nggak pernah buat, saya akan lihat tuh di situ
di jurnal mereka yang mereka upload yang udah tembus itu seperti apa. Oh seperti ini ya, oh berarti ini ternyata bagian discussion ini bagian yang memperkuat penelitian kita, yaitu karena kita penelitian di game edukasi, maka saya akan menunjukkan bahwa ini loh game edukasi itu penting gitu. Game edukasi itu memang harus digunakan, tidak semata-mata harus pakai semuanya, enggak, tapi game edukasi itu bisa menjadi solution, salah satu solution untuk sekolah agar mereka bisa belajar dengan menyenangkan gitu. Kalau saya ngomongnya begitu sih, dan penelitian-penelitian yang lain pun nah itu yang nomor kuat. Dan saya biasanya akan mencari jurnal internasional. Bukan berarti jurnal Indonesia tidak bagus, tidak. Boleh kalau kita kesulitan boleh. Tapi yang terbaru pokoknya. Oke ya, tips itu yang ke-11 adalah seperti ini. Lalu yang ke-12. Nah ini yang nggak berat nih. Kalau tadi di pendahuluan juga citasi, di discussion ini pun juga sama, citasi. Di bagian discussion ini, kalau di bagian pendahuluan, citasinya itu per kalimat. Ya mungkin kalau memperkenan, kalau susah ya per paragraf juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau saya tak, orang lain saya nggak tahu. Kalau saya per kalimat nih. Jadi setiap kalimat tuh pasti ada paket ya, ada citasi ya, pasti ada citasi. Jadi ini nggak berat nanti, karena ngomongnya ini capeknya jurnalnya. Kalau yang saya cari biasanya satu kali satu jurnal itu biasanya dapetin 100 sampai 200 jurnal. Tapi yang terpakai mungkin cuma 20 30-an. 25 sampai 38 atau 40. Jadi 200 mungkin bahkan lebih. Butuh effort yang tinggi soalnya. Tapi ya memang harus seperti itu kalau mau berhasil. Oke ya. Cara mensitasi di bagian discussion dan interaction itu beda. Bedanya di mana? Begini. Tadi saya ngomong bahwa kalau di bagian discussion itu dikenakan per paragraf. Kalau bagian introduction itu dikenakannya per kalimat. Wow. Terus lah saya baca paper segitu baiknya. Oh iya, di bagian discussion ini saya akan mencari paper yang sehubungan dengan apa yang saya mau, sesuai penelitian saya, yang saya saat ini saya kerjakan atau yang mau saya publish. Dan itu saya harus membaca, ketika ketemu saya baca nih judulnya apa, oh kira-kira masuk enggak ya, judulnya apa, kalau udah masuk saya masuk lanjut ke abstraknya mereka, oh betul masuk lagi ke bagian conclusion atau hasilnya siapa. Setelah saya tahu semuanya, saya rangkum jadi cuma satu paragraf atau jadi beberapa kalimat. Jadi kalau di citasi ini, kalau di bagian discussion ini, satu paragraf itu bisa berisi 4 sampai 5 penelitian. Dan satu penelitian itu bisa 2 sampai 3 kalimat. Jadi memang harus seperti itu. Ini tips pengalaman saya ya. Jadi satu di bagian discussion biasanya berisi antara 3 sampai 5 paragraf. Tetapi dalam satu paragraf biasanya berisi sekitar 4 sampai 5 peneliti. 5 paper yang saya baca, saya pahami, terus saya rangkum, saya tuangkan dalam satu kalimat atau 3 kalimat. Nah, ini yang benar-benar memahami betul-betul. Kalau paper bahasa Inggris ya, saya mengantus. Saya tidak baik di bahasa Inggris, tapi saya punya tool. Kita punya tool data translator, data translate. Nah, itu langsung dibaca, oh maksudnya begini, kita rangkum lagi. Oke, jelas di sini ya bahwa cara mensitasi di bagian pendahuluan dan discussion. Nah, harus saya jelaskan, minta 3 sampai 4 paper dan terus saya bertanya.
Jadi kalau satu paragraf saya mau ngomong apa, itu harus berkaitan semuanya, dan itu harus similar semuanya tuh. Similar artinya tinggi, artinya gini. Kalau saya mau membahas tentang game edukasi itu penting, maka satu paragraf itu game edukasi itu penting. Jangan lepas dari itu. Jadi kalau dalam satu paragraf ngomongnya game edukasi penting, ya game edukasi penting. Jangan terus ngomong modelnya. Kalau model lain lagi. Kalau misalnya saya mau bahas masalah modelnya, ya modelnya lagi di paragraf yang berikutnya. Tapi di awal dengan kata-kata yang harus tepat. Ini yang ke-14 nih. Tips itu yang ke-15. Pastikan conclusion atau hasil akhir atau pembahasan terakhir, hasil kalau di skripsi namanya kesimpulan, itu harus berisi tentang apa yang dikerjakan, apa yang didapat. Di sini tidak boleh ada citasi penelitian yang lain. Harus hasil yang dikerjakan sendiri. Oke ya. Jadi misalnya, telah berhasil dibangun aplikasi ini, pembelajaran. Aplikasi diuji oleh 30 responden. Dan 10 respondennya yang 30 adalah siswa, yang 10 adalah guru yang mau jelasin itu semua. Hasilnya seperti apa? Berapa persen dapat penilaiannya? Itu yang diomongkan nih. Kalau ini dari informatika, kalau di yang lain saya nggak kurang tahu nih. Kalau jurusan-jurusan, tapi paling nggak apa yang kamu kerjakan. Tapi intinya kalau sama kok. Kalau saya lihat, saya pernah membaca penelitian seseorang. Kalau nggak salah saya waktu itu baca hubungan antara kecelakaan dan kepemilikan SIM. Ayo, gimana itu? Kalau nggak salah ini seperti itu. Saya baca, ternyata jawabannya tidak ada hubungan antara kepemilikan SIM dan jumlah kecelakaan. Wah, hebat toh? Tapi memang dia nuntut jelasinnya. Ada sisi akademisnya. Bagaimana cara menstudi? Dia punya semua nih udah. Penelitian dia seperti apa? Boleh Pak, boleh, tidak apa-apa. Ininya apa? Jawabannya begitu, tidak apa-apa. Tapi di situ jelaskan bahwasannya dengan tidak ada hubungan antara kepemilikan SIM dengan kecelakaan lalu lintas. Tetapi paling tidak, beliaunya ngomong begitu, paling tidak dengan kepemilikan SIM minimal bisa mengurangi jumlah kecelakaan yang ada di jalan. Karena kalau udah memiliki SIM, waktu dia membuat SIM kan ada rambu-rambu di hati bagaimana, ada begini seperti apa, ada begini seperti apa, udah tahu teorinya. Paling enggak itu. Oke ya, yang ke-15 itu. Conclusion berisi hasil akhir yang peneliti lakukan. Yang Anda lakukan sendiri, jangan ngambil punya orang lain. Yang ke-16. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Kadang kalau kita membuat suatu penelitian, kita pikir bahwa apa yang kita tulis betul. Saya pun sama. Untuk membuat supaya apa yang kita tulis itu betul-betul dapat dipahami oleh seseorang, maka kita itu harus bisa memberikan atau mencari responden yang mau membaca karya ilmiah kita. Ya paling enggak lah 5 orang, sudah cukup menurut saya. Dan teman kita pasti akan mau menilai. Dia pasti akan ada pertanyaan. Kalau nggak jelas berarti kita kurang berarti kita salah Mas ya. Jadi kalau mereka nggak ada pertanyaan, biasanya udah jelas hal yang kita kerjakan betul. Tapi ingat, yang dikasih ini harus teman sejawat yang sebidang ilmunya. Jangan nggak sebidang. Saya di software engineering, game development, Rekayasa Perangkat Lunak, IMK, dan operating system atau IT. Terus saya membuat game. Teman sejawat saya orang
AI, tak kasih membaca, pasti beda kok. Ini beda, cara pandangnya beda dah, nggak bisa masuk. Karena artificial intelligence sistem cerdas sudah tekniknya udah berbeda cara membacanya, dan itu nggak gampang. Bisa salah nanti. Kita udah betul malah bisa miss. Jadi caranya ya setelah jadi kita berikan ke teman sejawat kita yang sebidang ilmunya, jangan yang nggak sebidang. Kasihan nanti udah bagus malah salah nanti. Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan template-nya ini, ya monggo silakan diakses ini. Saya sudah siapkan, teman-teman tinggal pakai, tinggal cetak, lalu tinggal diberikan ke teman-temannya. Mau dibuat online boleh, mau dibuat offline juga boleh. Tapi sudah punya tekniknya, sudah. Yang ketahuan tuh nilainya berapa. Kalau rata-rata antara berapa, kok 20, 60 ke atas, 60% sudah cukup bagus paling. Harapannya sih 75 ke atas. Dengan 75 ke atas persentasenya itu akan bagus memastikan bahwa apa yang kamu kerjakan betul. Oke ya. Semoga sukses. Sudah cukup 16 tips, jitu dan triks untuk membuat karya ilmiah yang berstandar cinta. Sudah cukup. Oh, satu lagi yang kurang ini. Satu lagi adalah plagiarism. Plagiat. Kalau teman-teman tidak mencontek, teman-teman seperti tadi saya ngomong bahwa dibaca sendiri, terus dirangkum, terus diungkapkan dengan kata-kata sendiri, insya Allah pasti tidak akan, plagiatnya nggak terlalu tinggi, paling antara 9 sampai 13 plagiat. Kalau saya pernah baca masalah 20% maksimal plagiatnya. Tapi kalau saya selama saya membuat itu antara 8 sampai 13, 8 sampai 12% plagiarisme. Teman-teman bisa, kalau di kami di kampus kita menggunakan plagiarism exchequer, itu kalau kemarin saya beli $40. Atau teman-teman mau dibagi di Bukalapak itu ada jasa untuk ngecek Turnitin. Satu kali cek 25 kalau nggak salah, 25.000. Dan itu kita bisa 2 kali 3 kali cek ya, 25.000. Lumayan lah, murah menurut saya. Nah, ingat plagiat itu kalau di beberapa jurnal ilmiah terindeks cinta maksimal 20% itu max. Tapi ini max. Tapi ya kalau betul-betul teman-teman membuat beneran dan nggak plagiat, tidak nyontek yang lain-lainnya, pasti antara 9% sampai 13%. Itu cukup bagus tuh. Tapi di beberapa jurnal ilmiah terindeks cinta itu yang cinta 1, cinta 2 mintanya mungkin 10. Ada beberapa yang 10% udah nggak mau menerima. Jadi susah lagi, makanya kenapa saya bilang cinta 1, cinta 2 itu selain novelty, research gap, plagiat juga harus diperhitungkan juga, hati-hati. Bukannya nggak mungkin bisa, cuman effortnya tinggi. Ya, harapan saya dengan saya sharing ini paling nggak bisa memberikan sedikit pengetahuan teman-teman atau bapak ibu, dan itu pengalaman saya pribadi, jangan disamakan dengan yang lainnya. Ini sekilas tentang saya. Jadi saya lahir di tanggal 20 Februari 77, sudah 43 sekarang saya. Teman-teman bisa mengakses di email saya. Monggo kalau ada pertanyaan via email, kalau mau via WA, tapi mohon maaf kenalkan dulu namanya, karena saya itu bingung kalau tiba-tiba malam hari ada yang tanya terus WA-nya gambarnya gak ada gambarnya, atau WA-nya gambarnya kucing, gambar film kartun, saya bingung. Jadi tolong nanti kalau mau WA tolong dikasih DP-nya yang gambarnya sehingga saya bisa paham.
Nah, monggo diakses di email saya, silakan di dua itu. Kalau mau di ikat saya mau, kalau mau email yang ini 248 dan telepon saya itu, dan ini pengalaman saya. Sebenarnya banyak tapi saya nggak mungkin nulis semuanya. Paling nggak saya yang pernah saya alami 2015 itu saya reviewer eksternal di jurnal Virtual Reality atau VIRE di Springer, lalu Journal of Computer Science punya Science Publication, dan yang ini pekerjaan saya selain sebagai seorang dosen adalah asesor kompetensi BNSP bidang TIK di LSP TIK Surabaya, dan ini yang buat saya bisa banyak mengenal masyarakat seperti apa. Dan di sini teman-teman kalau mau mengakses ya mau silakan. Ini adalah Cinta ID saya, Scholar ID, Scopus ID, dan Orbit. Ini yang memang saya miliki. Yang mau dicek, jangan dipikir saya terus banyak punya, enggak, karena enggak gampang buat seperti itu. Ya, paling enggak ini yang dari pribadi saya punya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.